فلنحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مقامعنا وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا المستقبل وطني لفضاء الفخر مقامعنا وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا Kami santri Darul Quran Al-Haramain Kendal mempersembahkan sebuah drama kolosal, kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah ketiga, si dermawan yang diuji di akhir hayatnya, beliaulah Utsman bin Affan. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di tahun 576 Masehi, di daerah Taif, lahirlah seorang anak dari kalangan Bani Umayyah yang diberi nama Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdusam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Hari demi hari, waktu demi waktu, tak terasa Utsman telah berumur 34 tahun dan sudah menjadi orang yang paling kaya di Mekkah. Pada suatu ketika, Utsman masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan sedih hati karena telah mendengar bahwa Ruqayyah binti Muhammad akan dinikahkan dengan Atabah bin Abi Lahab. Melihat Utsman yang sedih, bibinya segera menghampirinya seraya berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, ada kabar yang lebih penting daripada yang engkau sedihani hari ini, yaitu tentang ayahnya Ruqayyah. Beliau Muhammad bin Abdullah telah diutus menjadi nabi, dan beliau akan mengeluarkan manusia dari kezaliman. Maka berimanlah kepadanya engkau, maka engkau akan selamat di dunia dan di akhirat." Ya wahai bibi, perkataan bibinya tersebut selalu terngiang-ngiang di dalam benaknya hingga Utsman bertemu dengan sahabatnya dalam berdagang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan menceritakan apa yang dikabarkan oleh bibinya. wahai Abu Bakar, bibiku memberitahuku bahwa Muhammad itu berada di pihak yang benar, serta agama yang diajarkannya akan unggul dan mengalahkan seluruh kaum yang memusuhinya. Demi Allah, bahwasannya bibimu telah berkata benar. Bibimu telah menyampaikan kebaikan, dan engkau seorang lelaki yang berakal, tegas, dan tidak samar. Kebenaran bagimu, kebenaran di samping kebatilan tidak ratuh bagimu. Berhala-berhala yang disembah oleh kaum kita, bukankah sebongkah batu, pejal yang buta dan tuli?
Ya begitulah, apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya yang telah dinantikan. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Apakah yang engkau maksud adalah orang diberi julukan jujur dan terpercaya? Benar, dialah orangnya. Maukah engkau menemaniku menghadapnya? Boleh, saya akan antar engkau untuk bertemu Nabi. Lalu mereka berdua pun pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Wahai Utsman, jawablah seruan Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Utsman berbicara di dalam hati setelah melihat Nabi dan mendengarkan kata-katanya. Aku merasa tentram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Utsman pun memeluk agama Islam. Berjalannya waktu, Utsman pun mempunyai julukan Jurunain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua anak Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulsum binti Muhammad. Pada suatu ketika, kota Madinah mengalami krisis air. Semua sumur kering, hanya tersisa satu sumur yang dimiliki oleh Yahudi yang kikir dan licik. Wahai Tuan, apakah boleh saya meminta air di sumur ini? Jika Anda ingin mengambilnya, maka Anda harus membayarnya. Wahai Tuan, apakah saya boleh mengambil air sumur ini? Silakan, ambil saja semaumu. Wahai Tuan, kenapa saya harus membayarnya? Tetapi dia dikasih dengan cuma-cuma. Karena dia sama sepertiku, dia adalah Yahudi. Karena kesal dan sedih, akhirnya kaum muslimin mengadu kepada Nabi SAW tentang liciknya orang Yahudi. Wahai Rasulullah, keadaan kita sedang krisis air. Semua sumur kering kecuali sumur rumah yang dimiliki orang Yahudi yang licik. Jikalau kita mau mengambil, maka kita harus membayarnya dengan cukup mahal. Jikalau orang Yahudi yang mengambil, akan dikasihkan dengan cuma-cuma. Wahai sahabatku, tolong kumpulkan sahabat-sahabatku yang lain. Baiklah, wahai utusan Allah, aku akan segera mencarinya. Maka dia pun bergegas mencari sahabat untuk berkumpul bersama Nabi SAW. بدل
Wahai sahabat-sahabatku, barang siapa yang membeli sumur, maka Allah akan membalasnya dan mendapatkan surga. Maka Utsman pun bergegas menemui orang yang memiliki sumur. Wahai pemilik sumur, jika engkau mau jual sumur ini, maka saya akan membelinya. Berapa engkau akan menjualnya? Saya akan menjualnya dengan harga 5 miliar. Oke, saya akan membelinya. Dan tunggu, saya akan membawa uangnya. Ini uangnya, wahai pemilik sumur. Wahai Utsman, ambillah sumur ini dan kebun kurmanya sekalian. Wahai kaum muslimin, aku wakafkan sumur dan kebun ini, maka ambillah air di dalam sumur ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik. جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه. Kedermawanan Utsman tidak hanya itu saja. Beliau selalu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan rutin membebaskan budak. Suatu ketika Utsman sedang berjalan-jalan di pasar kota Madinah. Wahai Utsman, bantulah aku. Aku sedang mengalami kesusahan. Semoga ini bisa membantumu. أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه. Setelah Khalifah Umar radhiyallahu anhu wafat, maka diangkatlah Utsman menjadi khalifah. Dan di saat bersamaan ada kalangan yang tidak terima dengan diangkatnya Utsman menjadi khalifah, yaitu Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Saba, dan Abdullah bin Saba ini adalah Yahudi yang bertopeng Islam. بالعلم جهودا تكرمنا وبيوم الأفراح توات ومنعنا اليوم صعالقنا وطياب مدارسنا بذلك للعلم جهودا تكرمنا. Sebetulnya yang paling layak untuk menjadi khalifah itu Ali, bukan Utsman. Karena yang paling dekat dengan Nabi Ali, jenius, bahkan anaknya paman Nabi. Aku punya ide. Aku akan sebarkan keburukan tentang Utsman. Abdullah bin Saba pun pergi ke Madinah untuk menyebarkan fitnah tentang Utsman bin Affan yang mengganti kursi pemerintahan dengan kerabat dekatnya. Wahai saudara, sebetulnya Utsman seperti ini ya.
sering mengganti pemerintahan dengan kerabatnya. Wahai saudara, jangan berbicara tentang Utsman. Utsman lebih baik daripada yang engkau katakan. Wahai saudara, sebetulnya Utsman seperti ini ya, sering mengganti pemerintahan dengan kerabatnya. Wahai saudara, jangan berbicara tentang Utsman. Utsman lebih baik daripada yang engkau katakan. Karena masyarakat Madinah lebih percaya kepada Utsman, akhirnya Abdullah bin Sabah pergi ke pinggiran kota Mesir untuk membawa fitnah dan memprovokasikan agar digulingkannya Utsman. Wahai penduduk Mesir, bahwasannya Utsman tidak adil. Dia mengganti kursi pemerintahan dengan kerabatnya sendiri, dan yang paling layak menjadi khalifah itu adalah Ali. Apakah benar, wahai Tuan? Apakah benar, wahai Tuan? Benar, wahai pengikutku. Datanglah kalian ke Madinah, sampaikan protes kalian, kepunglah istana Utsman. Siap, wahai Abdullah bin Sabah. Maka masyarakat Mesir pun berbondong-bondong pergi ke Madinah untuk menyuarakan unjuk rasa. Gulingkan Utsman, gulingkan Utsman, gulingkan Utsman, gulingkan Utsman, gulingkan Utsman, gulingkan Utsman. Ternyata di tengah perjalanan menuju kota Madinah, seorang intelijen atau mata-mata Khalifah Utsman menyadari akan bahayanya khalifah. Wah, ini sangat bahaya. Wahai khalifah, ada sekelompok unjuk rasa dari kota Mesir yang ingin menggulingkan Anda. Apa isu yang mereka bawa? Mereka ingin meminta penjelasan kepada engkau kenapa mengangkat kerabatnya menjadi pemimpin, dan apakah benar Ali yang lebih utama daripada engkau? Setelah mendengar semua itu, Utsman merenung sejenak dan melanjutkan dengan mencari Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ada yang harus engkau jelaskan kepada masyarakat Mesir tentang kenapa aku menjadi khalifah dan mengganti kursi pemerintahan dengan kerabatku. Wahai khalifah, akan lebih baik Anda langsung yang menemui mereka. Jikalau saya menjelaskan bisa, tapi tingkat kepuasan mereka berbeda dengan apa yang langsung kau jelaskan. Baiklah kalau begitu. Maka Utsman pun menerima pengunjuk rasa dari Mesir dengan lemah lembut seraya memberi pengumuman kepada para pengawal dan kepada para pengikutnya. Wahai saudaraku, tidak boleh ada yang menghunuskan pedang kepada mereka. Wahai penduduk Mesir, pada apa kalian kemari? Kami tidak puas dengan keputusanmu. Baik kalau begitu, aku akan mengganti kebijakanku untuk kalian masyarakat Mesir. Akhirnya masyarakat Mesir pun terpuaskan dengan jawaban Utsman dan memutuskan untuk kembali ke Mesir.
Sementara itu, tanpa disadari, Abdullah bin Sabah pergi kepada kerabat Utsman yang bernama Marwan untuk memberitakan apa yang terjadi kepada Utsman. Wahai Marwan, lihatlah apa yang terjadi. Ada sekelompok orang yang membawa senjata tajam dan ingin mencelakai khalifah. Maka kamu buatkan surat kepada gubernur Mesir untuk menghukum kelompok yang ingin mencelakai Utsman. Baik, wahai saudaraku, saya akan membuatkannya. Dalam tengah perjalanan kembali menuju Mesir, pengikut Sabaiyah dibisikkan lagi fitnah oleh Abdullah bin Sabah tentang surat yang akan diserahkan kepada gubernur Mesir. Wahai kalian, tahukah buruknya Utsman bin Affan? Utsman itu beda dengan Ali. Kalau di depan, ia baik. Tapi kalau di belakang, ia sangat buruk. Kalau kalian tidak percaya, kalian dititipkan surat kan oleh Utsman? Iya, kami dititipi surat. Coba, kalau tidak percaya, buka saja suratnya. Benar, Utsman telah membohongi kita. Kalau kita kembali, kita akan dibunuh. Maka mereka pun marah yang dikira Utsman yang melakukan tipu daya. Dan mereka pun kembali ke Madinah untuk mengepung rumah Utsman. Utsman penipu, Utsman pembohong, 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 Utsman penipu, Utsman pembohong. Ketika Utsman mendengar masyarakat Mesir telah kembali, maka Utsman pun memasuki kamarnya dengan keadaan gelisah. Utsman mempunyai kebiasaan ketika gelisah, ia akan selalu membaca Al-Quran. Tanpa diduga-duga, datanglah orang-orang menerobos rumah Utsman yang ingin membunuhnya. Inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka Utsman pun syahid sesuai dengan yang dikatakan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari bahwasannya Utsman bin Affan adalah ahli surga dan akan diuji di akhir hayatnya.